untukmu yang masihlah meragukan atas keabsahan dan legitimasi tradisi memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin ini keterangan ya. Ada seabrek dalil ilmiah. Ada ratusan, tidak hanya hitung puluhan, yang menjelaskan bahwa memperingati Maulid Nabi itu tak hanya sekedar dianjurkan, bahkan rasa-rasanya wajib, teman-teman. Tanda tanya saya kira bila mereka nggak bahagia di balik lahirnya sosok manusia juru penyelamat tidak hanya di dunia, bahkan kelak di akhirat. Setelah proses panjang, kita di arsy dibuka nih mizan, ditimbang nih kita nih, dihisab, dikalkulasi amal baik dan amal buruk kita nih. Berkat siapa? Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita merasa anak kita lahir, terus kemudian patut untuk kita peringati di hari kelahirannya, menarik kalau ada orang ngapain kita kok memperingati asyhadul aql. Yang mereka gugat kan saya kira formulanya, formulanya, mekanismenya. Di dalamnya ada baca sholawat, di dalamnya ada kumpulan orang soleh bersama dengan kita yang jauh dari kata soleh. Di situ dibaca Al-Quran, di situ ada sedekah, dan seterusnya. Lalu dilarang. Kalau ngomongin formula, Quran bila itu dibaca melalui tab, juga nggak boleh dong. Karena zaman Nabi formulanya bukan pakai tab. Pakai kertas juga nggak boleh dong, karena dulu itu sahabat nggak pakai kertas, pakai pelepah kurma, pakai batu, dan seterusnya. Kan unik gitu, pola pikirnya gimana gitu. Kalau ngomongin dalil, yang jauh lebih ilmiah lagi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, disclaimer sebentar, Imam Suyuti dicatat oleh sejarawan memiliki 300 karangan kitab. Satu di antaranya Al-Jami' As-Shaghir, dua di antaranya Al-Ashbah wan Nadhair fi Nahwi, tiga di antaranya Al-Ashbah wan Nadhair fi Usul Fiqhi wa Qawaidi, empat di antaranya Tafsirul Jalalain. Dikarang ini kitab oleh dua imam besar, Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lima di antaranya Al-Basmalah walhamdulillah dan seterusnya. Beliau mengatakan di balik firman Allah Subhanahu wa taala fi surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul ngucap sira Muhammad, bi fadlillahi kelawan fadli Allah, wa rahmatihi lan kelawan rahmati Gusti Allah, fabidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono fadl war rahmah falyafrahu mongko becik bungau sira kabeh. Kita dituntut untuk berbahagia, beryuforia atas dua alasan. Yang pertama adalah fadlillah dan yang kedua adalah rahmatihi. Terjadi silang pendapat antar ulama apa yang dimaksud dengan fadlillah, apa yang dimaksud dengan rahmatihi. Al-Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur juz 2 beliau mengatakan fadlullah al-ilm wa rahmatuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz fadlullah ini adalah ilmu. Kemudian rahmatuhu adalah paduka baginda nabinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maknanya adalah qul bi fadlillah. Katakanlah duhai Muhammad dengan ilmu Allah, wa rahmatihi dan dengan kehadiran kelahiran Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiranya engkau untuk berbahagia. Ini saya kira juga menjadi alasan serius, menjadi landasan teoritis di balik perlunya untuk kita membuat acara haflah akhirus sanah. Karena kita sudah selesai mengkhatamkan Jurmiyah, mengkhatamkan Aqidatul Awam, mengkhatamkan Imriti, mengkhatamkan Alfiyah dan seterusnya. Puncak dari perjalanan panjang kita mengkaji, menelaah, murojaah, sorokan itu diakhiri dengan haflah euforia. Ya. Kemudian itu fadlillah, rahmatihi. Rabiul Awal adalah bulan di mana perlunya untuk kita berbahagia atas kehadiran Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bukanlah nabi, bahkan lebih daripada nabi, yaitu pemilik alam jagat semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala fi'ula. Perintah untuk kita berbahagia. Saya kira selama kita bentuk kebahagiaannya tidak menyelingkuhi syariat Nabi Muhammad, saya kira no problem loh. Beda cerita kalau maulud tapi
orkestrasinya itu ngundang biduan, ya kan? Ngundang jaran kepang, tapi di situ ada mabok-mabokan. Kemudian maulid di situ berbaurnya laki-laki perempuan tanpa ada partisi dan barikade. Atau ada tapi gelap dan seterusnya dan seterusnya. Itu barulah diharamkan, hadirin. Kalau kita mau lebih tajam lagi, hasil telaah yang barusan saya kemukakan, metodologi yang digunakan oleh Imam Suyuti itu pakai apa? Kalau dalam keterangan ini menggunakan korelasi ayat satu terhadap ayat yang lain. Jadi kaitannya dengan kenapa beliau memilih rahmatihi itu maknanya Muhammad, dihubungkan dengan surat Al-Anbiya di mana Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka orang utus ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kecuali estu menjadi juru penyelamat lil alamin kaduene pira-pira wong alam kabeh. Sepidah malih mudah-mudahan dibalik banyaknya pendapat ya, keboleh, tidak, haram, makruh, tidak sampai memutus daripada keimanan kita, memutus keislaman kita, memutus ittihad kita, persatuan kita. Dan pada akhirnya saudara, kau bolehlah berbeda dengan kami, tetapi tujuan kita sama. Apa itu? Menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh tidak merayakan, tetapi jangan sampai pilihan untuk tidak merayakan menghalangi hatimu untuk tidak bahagia atas lahirnya manusia termulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.